Happy Sunday, it's time to worship God. Mari kita memuji dan menyembah Tuhan dengan penuh semangat dan sukacita. Percaya ketika kita memuji Tuhan, terobosan dan mujizat akan terjadi. Tuhan akan bekerja, memberkati dan menolong kita. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Agus Lutan Official. Selamat beribadah, Jesus bless us. Shalom Bapak Ibu Saudara di rumah dimanapun berada. Sunday Revival akan terus menjadi berkat buat Bapak Ibu Saudara. Jangan lupa terus saksikan, akan terus kita menyembah Tuhan bersama-sama di channel YouTube Pendeta Agus Lutan Official. Kita bersuka cita karena kebaikan Tuhan. Haleluya. Boleh kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Dengan hati bersyukur kami datang memuji, menyenangkan Tuhan. Haleluya. Sebab kebaikannya ajaib dan dahsyat buat kita. Haleluya. Wow, wow. Dengan hati bersyukur masuki hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Saya percaya kita semua mengalami kebaikan Tuhan. Sebab itu datanglah nyanyikan sama-sama dengan hati bersyukur. Dengan hati bersyukur masuki hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Mari sama-sama, Engkau baik. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Mari angkat kedua tangan kita sama-sama. Ku mengangkat tanganku, ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Yesus baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah. Yesus baik, Yesus baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Yesus baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Yesus baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Yesus baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Yesus baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Kasih-Mu tidak pernah berubah dalam hidup kami. Terus sebab di dalam hadirat-Mu kami datang. Kami mau datang menyembah Tuhan.
Sebab kami tahu betapa dalam kasih-Mu. Kebaikan-Mu ajaib buat kami Tuhan. Kasih-Mu begitu dalam. Terus menjaga, menuntut langkah kami. Terima kasih Tuhan. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selama kanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersyukur kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkan ku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selama kanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersyukur kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkan ku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkan ku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Ku mau menyembah-Mu. Betapa dalam kasih-Mu, betapa ajaib kuasa-Mu, oh Tuhan. Sebab itu ku datang menyembah-Mu. Segenap hati, segenap jiwa ku menyembah-Mu. Oh syaralabatakalalabalaba. Mari angkat hatimu, angkat suaramu, sembah Dia. Kemuliaan-Mu, kekudusan-Mu Tuhan,
sembah Kau, Bapa mulia, Allah yang selalu memberi yang terbaik. Kami datang menyembah dari hati yang mengasihi Engkau. Kami datang menyembah Tuhan. Biar seumur hidup kami ku mau menyenangkan hati-Mu. Mari angkat tanganmu sama-sama di hadapan Tuhan. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkan ku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Sekali lagi, Engkau ku sembah, Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkan ku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Mari angkat kedua tanganmu lagi sama-sama, katakan Engkau ku sembah, Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkan ku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Shalom saudaraku yang terkasih, haleluya, happy Sunday. Senang kita bisa berjumpa lagi dalam program Sunday Revival di YouTube channel Agus Lutan Official. Saya percaya hari ini revival, kebangunan rohani akan terjadi bagi setiap kita. Percaya hari ini ada mukjizat, percaya hari ini ada pertolongan Tuhan, percaya hari ini ada kesembuhan, percaya hari ini ada berkat yang melimpah-limpah menyertai hidup setiap kita. Mari saudara, kita mempelajari firman Tuhan dari kitab Yosua pasal yang pertama ayat 5 sampai yang ke-11 menulis demikian. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau layak akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung.
Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Lalu Yosua memberi perintah kepada pengatur-pengatur pasukan bangsa itu. Katanya, jalanilah seluruh perkemahan dan perintahkanlah kepada bangsa itu demikian. Sediakanlah bekalmu, sebab dalam 3 hari kamu akan menyeberangi sungai Yordan ini untuk pergi menduduki negeri yang akan diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diduduki. Mari kita berdoa. Bapa di surga, jadikan kami faktor-faktormu, petarung-petarung, pejuang-pejuangmu yang tidak mudah menyerah di tahun 2023 ini. Urapi firman-Mu, pakai firman-Mu memotivasi kami Tuhan untuk merebut tanah perjanjian, untuk merebut janji Tuhan yang Tuhan sudah sediakan buat kami, untuk berjuang merebut cita-cita kami, harapan kami, visi kami di tahun 2023 ini. Berkati hamba-Mu, pakai hamba-Mu, bersabda melalui hamba-Mu Tuhan, pakai hati pikiran hamba-Mu ya Bapa, biar firman ini sungguh memberkati, memotivasi, mendorong semangat-Mu, mengubah semangat-Mu ya Bapa. Urapan atas setiap kami yang mendengarkan kebenaran firman ini, terangi hati dan pikiran kami ya Roh Kudus. Kau bekerja, Kau melawat kami dimanapun kami berada. Bersabda, berbicaralah, kami mau mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudara yang terkasih, saya suka dengan Yosua pasal yang pertama. Kalau Anda baca Yosua yang pasal pertama, ini cerita tentang orang yang merebut tanah perjanjian. Untuk kita bisa meraih janji Tuhan, untuk kita bisa meraih cita-cita, impian, harapan, visi kita di tahun 2023 ini, kita harus berjuang. Kita harus bertempur saudara. Hanya fighter yang bisa saudara sekalian meraih cita-cita dan impian dalam hidupnya. Tuhan membangkitkan Yosua, menggantikan Musa. Orang tidak bisa menyangkali kehebatan Musa, pemimpinnya karismatik yang dipakai Tuhan, yang diurapi Tuhan luar biasa. Bagaimana Musa mendapatkan hukum Tuhan, berbicara dengan Tuhan. Bagaimana Musa, saudara sekalian, dengan tongkatnya dia membelah Laut Merah. Bagaimana Musa membuat banyak mukjizat, perkara spektakuler memimpin bangsa Israel. Tidak ada yang bisa menyangkali kehebatan Musa. Tapi masa Musa sudah selesai. Musa sudah meninggal. Sekarang masanya fighter, petarung yang akan menduduki tanah perjanjian. Kita harus berjuang untuk meraih cita-cita kita. Kita harus berjuang untuk meraih impian kita. Kita harus berjuang untuk meraih visi yang Tuhan berikan bagi kita tahun 2023 ini. Dan kita mau belajar dari Yosua. Satu hal yang luar biasa, Yosua possess the land. Dan sama seperti Yosua, kita akan possess, kita akan meraih, kita akan menduduki, kita akan merebut tahun ini untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tahun ini akan penuh dengan kemuliaan. Tahun ini akan penuh dengan kemurahan. Tahun ini akan penuh dengan mukjizat dan pertolongan Tuhan dalam hidup setiap kita. Be a fighter. Jadilah petarung. Ada satu janji Tuhan yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada Yosua. Tuhan katakan, sama seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau. Percaya 2023 Tuhan menyertai kita. Sama seperti Tuhan sudah menyertai saudara dan saya di tahun 2022, percaya di tahun 2023 ini Tuhan yang sama menyertai setiap kita. Setiap kali memasuki awal tahun, semua orang pasti punya target. Semua orang pasti punya goal. Semua orang pasti punya cita-cita. Semua orang pasti punya resolusi. Ada yang mau hidup lebih baik, ada yang mau sukses, ada yang mau menikah, ada yang mau ini itu, banyak target kita. Tapi bagi saya, Tuhan menyadarkan saya itu tidak penting.
Itu akibat. Yang penting adalah sebab. Sebabnya adalah penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan lebih penting dari tanah Kanaan. Penyertaan Tuhan lebih penting dari kemenangan. Penyertaan Tuhan lebih penting dari berkat. Saudara sekalian, ketika Tuhan menyertai kita, ada berkat, ada mujizat, ada kekuatan, ada pertolongan Tuhan dalam hidup setiap kita. Dan kita butuh sepanjang tahun 2023 ini Tuhan menyertai setiap kita. Amin, saudara. Jangan lupa berdoa, minta penyertaan Tuhan. Jangan cuma minta berkat, jangan cuma minta kesuksesan, jangan cuma minta kemenangan, tapi minta yang terlebih penting lagi, hadirat Tuhan, penyertaan Tuhan. Kenapa Daud begitu berkenan di mata Tuhan? Kenapa Daud bisa menggetarkan hati Tuhan? Karena Daud orang yang mencintai hadirat Tuhan. Daud orang yang merasa perlu penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Ketika saudara sekalian, tabut Allah, tabut perjanjian, lambang hadirat Tuhan, lambang penyertaan Tuhan terbengkalai di Kiryat Yearim. Saul masa bodoh, Saul tidak melakukan apa-apa. Tetapi Daud ketika dia diangkat, ditunjuk menjadi raja, diurapi menjadi raja, prioritas pertama Daud adalah memindahkan tabut Allah dari Kiryat Yearim ke kota Daud ke Yerusalem. Daud harus mengalahkan orang Yebus. Dia harus menyiapkan tempat bagi hadirat Tuhan. Karena dia tahu betapa pentingnya hadirat Tuhan, betapa pentingnya penyertaan Tuhan. Saudara sekalian, percaya 2023 ada penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Ada Immanuel, Allah beserta dengan setiap kita. Penyertaan Tuhan di masa lalu, penyertaan Tuhan di masa sekarang, dan penyertaan Tuhan selama-lamanya dalam hidup setiap kita. Kita tidak perlu takut, kita tidak perlu tawar hati. Saudara, ketakutan di level tertentu ada baiknya. Karena kita takut COVID, kita pakai masker. Karena kita takut COVID, kita jaga kesehatan, jaga imunitas tubuh, kita olahraga, ada baiknya. Karena takut gagal, Anda belajar, Anda bisa berhasil jadi sarjana. Karena takut miskin, Anda berjuang kerja keras, kerja, Anda bisa jadi kaya. Di level tertentu, ketakutan itu baik. Tapi yang tidak boleh adalah kalau kita dikuasai, kalau kita dikendalikan, kalau kita dijajah, kita ditaklukkan oleh ketakutan. Kita jadi paranoid. Tuhan tidak memberikan roh ketakutan, spirit of fear. Nah, saudara, ini yang berbahaya. Kalau ketakutan melumpuhkan kita, ketakutan mengintimidasi kita, ketakutan mengalahkan kita. Dan akibatnya ketakutan, kita menjadi tawar hati, kita jadi discouraged, kita merasa tidak mampu, tidak sanggup, tidak kuat, kita kehilangan semangat kita dalam hidup ini. Orang tawar hati nggak bisa semangat. Nah, tawar hati menghancurkan semangat kita, mencuri semangat kita, memudarkan semangat kita. Amsal katakan orang yang bersemangat bisa, saudara, melewati setiap tantangan dalam hidupnya, menghadapi setiap kesukaran dalam hidupnya. Tapi siapa yang bisa memulihkan semangat yang pudar? Kata semangat itu entheos, di dalam Tuhan. Nah, kalau Anda ada di dalam Tuhan, Anda akan semangat. Amin. Firman Allah berkata, jangan takut dan jangan tawar hati. Sepanjang tahun 2023 ingat musuh kita dua. Yang pertama roh ketakutan, yang kedua adalah tawar hati. Jangan sampai Anda merasa aku gak kuat lagi Pak, aku gak sanggup. Orang tawar hati gampang frustrasi, saudara sekalian, gampang sekali give up. Ayo jemaat Tuhan, jangan takut dan jangan tawar hati. Percaya Tuhan menyertai kita sepanjang tahun 2023 ini. Amin. Para fighter, percaya Tuhan menyertai kita, memberikan kemenangan bagi kita sepanjang tahun 2023 ini. Nah, kita mau belajar apa power of God present, apa kuasa daripada penyertaan Tuhan dalam hidup setiap kita. Yang pertama, saudara sekalian,
penyertaan Tuhan memberikan kemenangan kepada setiap kita. Wow, memberikan kemenangan. Kita jadi undefeatable. Kita menjadi tidak terkalahkan. Kenapa? Karena ada Tuhan menyertai setiap kita. Paulus katakan, jikalau Tuhan di pihak kita, jikalau Tuhan ada bersama kita, siapa yang jadi lawan kita? Tidak ada. Siapa yang kita bisa takuti? Tidak ada. Saudara sekalian, Tuhan ada menyertai kita dan kita tidak perlu takut dan kita tidak terkalahkan. Jadi orang percaya, jadi orang benar, bukan berarti kita nggak punya masalah, bukan berarti kita nggak punya pergumulan. Tapi percayalah, pergumulan, tantangan yang kita alami itu tidak mampu mengalahkan kita. Kita ini undefeatable. Iblis tidak bisa mengalahkan kita karena ada penyertaan Tuhan dalam hidup setiap kita. Amin, saudara. Percaya Tuhanmu lebih besar dari sebuah kuasa roh jahat. Tuhanmu jauh lebih besar dari sebuah iblis. Tuhanmu jauh lebih hebat dari sebuah masalah pergumulan yang kau hadapi. Amin, saudara. Daud kenapa dia bisa mengalahkan Goliat? Bukan karena dia mengandalkan dirinya, tapi dia mengandalkan Tuhan. Dia sadar Tuhan ada menyertai dia dan Tuhan memberikan kemenangan kepada Daud. Orang Israel setiap kali mereka maju dalam pertempuran, mereka membawa tabur perjanjian, penyertaan Tuhan, hadirat Tuhan. Dan Alkitab berkata mereka selalu menang. Saudara, mereka selalu menang karena ada penyertaan Tuhan. Saudara, dengar, hidup kita tidak luput dari masalah. Hidup kita tidak lepas dari masalah, tantangan. Mungkin masalah yang kita hadapi lebih berat, masalah yang kita hadapi lebih kompleks dibandingkan orang lain. Tapi saudara ingat, ada Tuhan menyertai kita yang memberikan kemenangan buat setiap kita. Tidak ada orang yang bisa melawan Anda. Tidak ada kekuatan neraka manapun yang bisa menentang Anda. Karena ada penyertaan Tuhan dalam hidup setiap kita. Roh Allah tidak cuma menyertai kita, tapi Roh Allah tinggal di dalam kita. Dwell in us. Amin. Amin. Allah yang pemenang, Allah yang dahsyat, pencipta langit dan bumi, Allah semesta alam. Oh, saudara sekalian, ada di dalam kita, tinggal di dalam kita. Dan percayalah, dia akan berperang ganti kita. Tuhan katakan kepada Yosafat, peperangan itu bukan peperanganmu, tapi peperangan ini peperanganku. Dan Yosafat mengandalkan Tuhan. Dia merendahkan hatinya. Dia berpuasa. Dan Tuhan memberikan pembelaan kepada Yosafat. Alkitab berkata, musuh Yosafat saling baku bunuh satu dengan yang lain. Dan ketika Yosafat hanya memuji-muji Tuhan bersama orang-orang Lewi, bersama para penyanyi, pemimpin pujian, pemain musik, mereka memuji-muji Tuhan. Saudara, musuh itu saling baku hantam, musuh itu saling membunuh satu dengan yang lain. Dan akhirnya Yosafat menjara begitu banyak, much blessing. Luar biasa. Tahun 2023 kita akan menjara banyak berkat. Kita akan menerima banyak berkat, much more blessing. Berkat yang banyak. Kita akan terima sepanjang tahun 2023 ini. Amin, saudara. Tuhan berikan kemenangan. Tuhan bertindak buat kita. Tuhan berperang buat kita. Tuhan membela setiap kita. Saudara, kita gak perlu bela diri kita. Tuhan akan menjadi pembela kita. Tepat pada waktunya pembelaan Tuhan akan nyata. Saudara, kita gak perlu balas dendam. Kita gak perlu balas dendam sama orang yang menyakiti kita. Karena hak kita bukan untuk membalas. Hak kita untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita, untuk mengasihi musuh-musuh kita. Pembalasan itu haknya Tuhan. Amin. Vengeance is mine, kata Tuhan. Penghakiman, pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Makanya kalau orang disertai Tuhan, tidak ada yang dapat bertahan melawan dia.
Tidak ada yang dapat bertahan menentang dia. Oposisi ada pasti. Orang yang kontra pasti ada. Orang yang gak suka pasti ada. Orang yang benci kita pasti ada. Tapi percaya, kita undefeatable. Tidak ada satupun serangan iblis. Tidak ada satupun kutukan dari mulut orang yang akan mempan terhadap kita. Tidak ada satupun, saudara, kuasa setan, kuasa perdukunan yang mempan terhadap orang benar. Orang yang disertai Tuhan, undefeatable. Saya pernah dengar kesaksian seorang mantan dukun yang berusaha untuk saudara kirim guna-guna, mengguna-gunai seorang pendeta. Tapi malah balik menyerang dia. Pendetanya gak bisa diserang sama sekali. Kenapa? Karena ada hadirat Tuhan. Ada penyertaan Tuhan. Menyertai hamba Tuhan ini. Dan sama seperti Tuhan menyertai Yosua. Percayalah, Tuhan juga akan menyertai setiap kita sepanjang tahun 2023 ini. Amin, saudara. Ada kemenangan. Yang kedua yang kita belajar adalah penyertaan Tuhan membuat kita kuat. Penyertaan Tuhan membuat kita berani. Dalam terjemahan bahasa Inggris, kata kuatkan dan teguhkan hatimu itu be strong and take courage. Kita harus kuat, kita harus berani menghadapi tantangan, kesulitan di tahun 2023 ini. Kita mentalnya gak bisa cemen. Kita mentalnya gak bisa cengeng. Kita mentalnya gak bisa mental mewek, saudara. Kita harus kuat. Makanya akhirnya bilang be strong. Penyertaan Tuhan membuat kita kuat bertahan. Penyertaan Tuhan membuat kita jadi orang Kristen yang tahan banting. Saudara pernah tahu per pegas yang ada di kasur? Iklan kasur biasanya kasur diletakkan, dilindas oleh truk, gak apa-apa. Tank baja gak apa-apa. Kenapa? Kita orang Kristen seperti per, seperti pegas, semakin ditekan, semakin kuat, semakin ditekan, semakin kuat, semakin ditekan, tahan banting. Orang Kristen, orang yang disertai Tuhan, anti stres, anti depresi. Amin, saudara. Jangan jadi orang yang dikit-dikit stres, dikit-dikit depresi, dikit-dikit frustrasi. Kita hidup di zaman semua karena resesi, inflasi, orang jadi depresi, semuanya si. Akibatnya orang Chinese bilang jadi puasi. Puasi itu setengah mati dan akhirnya jadi mati benar deh, saudara. Nah, jemaat yang diberkati Tuhan, strong. Amin. Saya sedih dengan mental generasi milenial, generasi yang cengeng, generasi yang tidak kuat, saudara sekalian. Hanya bullying aja bisa bunuh diri. Hanya gara-gara wifi yang gak ada bisa marah-marah, bisa ngamuk-ngamuk. Mental cemen, saudara sekalian. Anak-anak sekarang harus kuat. Bangun spirit yang kuat, mental yang kuat, jiwa yang kuat. Jadi fighter, amin, saudara. Jadi petarung. Hidupnya harus berjuang, hidupnya harus diperjuangkan. Kita harus meraih cita-cita kita, butuh berjuang. Gak tiba-tiba datang begitu saja. Be strong. Tantangan kita berat, pergumulan kita sulit, hidup kita tidak mudah. Kita harus kuat, kita harus strong, saudara. Satu pengajaran yang mungkin di Indonesia selalu diajarkan gini. Kita ini negara kaya, negara makmur, negara subur, negara yang luar biasa diberkati Tuhan. Makanya mentalnya mental cemen. Gak perlu apa-apa, negaranya diberkati. Negaranya makmur, subur. Tapi orang-orang di Jepang, saudara, itu fighting spiritnya luar biasa. Kenapa? Mereka dibilang kita ini susah, kita harus berjuang, musuh kita banyak, yang mau hancurin kita banyak. Nah, saudara sekalian, anak sekarang harus dibangun mental yang kuat. Orang tua jangan terlalu posesif sama anakmu. Engkau harus belajar melatih anakmu menjadi seorang laki-laki, seorang wanita yang tahan banting, saudara sekalian. Jangan sedikit-dikit masalah langsung stres, sedikit-dikit masalah depresi. Be strong and be courage. Kita harus berani. Kita gak bisa jadi pengecut. Orang pengecut selalu lari dari masalah, selalu lari dari pergumulan. Kita harus hadapi tantangan kita. Kita harus menghadapi pergumulan kita. Ada Tuhan menyertai kita. Yosua bukannya gak mengalami tantangan. Tantangan yang pertama dihadapi perubahan yang besar.
perubahan kepemimpinan, perubahan pola hidup, perubahan banyak hal dialami oleh bangsa Israel. Dan saudara, ini tantangan berubah. Untuk berubah itu tidak mudah. Kita harus berjuang untuk berubah. Kita harus berusaha untuk berubah. Amin saudara sekalian. Dan Yosua berani menghadapi perubahan. Hidup kita 2023 ada banyak perubahan. Dan kita harus berani menghadapi perubahan. Jangan bersembunyi dari perubahan. Jangan lari dari perubahan. Hadapi perubahan. Saudara, beratasi dengan perubahan. Kalahkan perubahan. Hidup kita berubah. Amin. Saudara sekalian, tantangan yang kedua dari bangsa Israel yang tegar tengkuk, yang tukang komplain, yang tukang marah, yang tukang menggerutu. Tantangan berikutnya datang dari bangsa raksasa, dari tembok Yeriko yang harus dikalahkan. Tapi Yosua berani. Dia tidak kecut. Dia tidak tawar hati. Karena dia tahu ada Tuhan menyertai dia. 2023 ini Tuhan menyertai saudara dan saya. Be strong. Kita kuat. Amin saudara. Kita berani. Jangan jadi pengecut menghadapi tantangan yang ada di depan setiap kita. Haleluya. Percaya ada penyertaan Tuhan dalam hidup saudara sepanjang hari-hari ke depan kita. Dan itu buat kita menang. Lebih daripada pemenang. Itu buat kita kuat. Kita bertahan. Kita tahan banting. Dan itu membuat kita berani menghadapi setiap risiko, tantangan, pergumulan, perubahan-perubahan yang ada di depan kita. Jangan jadi pengecut. Kita akan lanjutkan minggu depan. Dan percaya saudara, Tuhan akan berbicara semakin kuat bagi setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih. Biar firman-Mu meneguhkan iman kami, menguatkan hati kami. Semua roh ketakutan dipatahkan, dihancurkan, ditaklukkan dalam nama Yesus. Kami tidak mau memenuhi hati kami, pikiran kami dengan ketakutan. Tapi ada keberanian, ada kekuatan ilahi yang luar biasa. Biar kami bangun mental yang kuat, yang tahan banting, yang strong, yang tidak cemen, yang tidak cengeng, yang tidak gampang frustasi dan putus asa, yang tidak gampang stres, yang tidak lari dari masalah, tapi kami hadapi masalah dengan penuh keberanian. Kami percaya Tuhan menyertai kami. Apapun tantangan yang ada, kami menang. Kami undefeatable ya Bapa. Karena roh Allah yang ada dalam kami jauh lebih besar dari semua roh-roh jahat di muka bumi ini. Roh Allah yang ada dalam kami jauh lebih besar dari semua pergumulan yang kami alami. Berkati setiap jemaat-Mu. Biar kami sadar, kami dicelikkan, hati pikiran kami dibukakan Tuhan. Bahwa kami tahu Tuhan beserta dengan kami. Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Tuhan tidak pernah biarkan kami. Tuhan tidak pernah campakkan kami. Dan modal kami bisa melewati tahun 2023 ini karena ada penyertaan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Semua yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu, ku memujimu, ku memujimu. Saudaraku, sebelum kita akhiri ibadah Sunday Revival ini, kita mau berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saudaraku yang terkasih, angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia anugerah rahmat kemurahan dari Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis yang intim dengan Roh Kudus menyertai engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dahsyat luar biasa, berhasil dan beruntung dalam hidupmu. Di dalam nama Yesus semua dengan iman sama-sama terima berkat, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom.